Halo Sobat KM, kembali lagi bersama saya Nurul Farazia di program Kabar Makassar Petang. Hari ini saya akan memberikan informasi seputar Kota Makassar dan sekitarnya. Ini dia berita pertama. Hari keempat pencarian pesawat ATR, tim SAR perketat penyisiran di Bulu Saraung. Operasi Pencarian dan Pertolongan, SAR, kecelakaan pesawat ATR 42500 rute Yogyakarta, Makassar di wilayah Pegunungan Bulu Saraung, Kabupaten Maros, Pangkep, Sulawesi Selatan, memasuki hari keempat. Kepala Basarnas Makassar, M. Arif Anwar, menyatakan bahwa hari keempat ini akan fokus utama pencarian dan penyisiran lanjutan lokasi temuan, baik barang-barang milik korban maupun bagian-bagian pesawat. Pada hari keempat operasi, tim SAR gabungan kembali menyisir area-area yang sebelumnya telah ditemukan barang milik korban dan serpihan pesawat. Penyisiran dilakukan secara bertahap dan terukur menyesuaikan rencana operasi, kata Arif, Selasa 20 Januari. Ia menjelaskan bahwa tim SAR gabungan yang beranggotakan 1,050 personil yang dibagi ke dalam 9 tim akan memfokuskan pencarian pada sektor-sektor yang telah terpetakan berdasarkan koordinat temuan korban, barang milik korban, serta bagian badan pesawat. Lokasi kejadian berada di kawasan tebing curam dengan perkiraan kedalaman ratusan meter dari puncak. SRU 1 hingga SRU 5 melaksanakan penyisiran di beberapa terapan yang menjadi titik temuan awal, antara lain lokasi korban pertama, serpihan dan jendela pesawat, mesin pertama dan tangga kursi, lokasi temuan korban kedua beserta barang pribadi, hingga area sayap dan mesin kedua pesawat di sekitar air terjun, ujarnya. Sementara itu, SRU 6 melakukan pengecekan lanjutan terhadap lokasi ekor pesawat yang berada di kedalaman sekitar 200 meter. Barang milik korban pesawat ATR ditemukan di lereng Bulu Saraung. Pencarian terus diperluas. Operasi Pencarian dan Pertolongan, SAR, kecelakaan pesawat ATR 42500 rute Yogyakarta, Makassar di wilayah perbatasan Kabupaten Maros dan Pangkep, Sulawesi Selatan, terus menunjukkan perkembangan. Hingga hari ketiga operasi, tim SAR gabungan menemukan sejumlah barang bawaan korban serta bagian pesawat yang tersebar di area lereng dan jurang Gunung Bulu Saraung. Penemuan berbagai barang tersebut menjadi petunjuk penting dalam memetakan pergerakan puing pesawat pasca kecelakaan, sekaligus mempersempit area pencarian korban. Tim SAR gabungan menyebut, sebagian barang ditemukan di jalur ekstrim antara puncak gunung dan pos 9 jalur pendakian, yang dikenal memiliki kontur curam dan vegetasi rapat. Informasi penemuan ini disampaikan dalam evaluasi operasi SAR yang berlangsung di Posko Gabungan, Senin 19 Januari. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Makassar selaku SAR Mission Coordinator, SMC, Muhammad Arif Anwar, mengatakan barang-barang yang ditemukan diduga kuat merupakan milik penumpang maupun kru pesawat. Barang tersebut antara lain dokumen pribadi, dompet, buku catatan, hingga perangkat elektronik, serta beberapa komponen pesawat seperti pelampung dan fire signal di sekitar area yang diyakini sebagai bagian kepala pesawat. Event balap sidrap gerakan 4 miliar per hari untuk UMKM. Gelaran Sulawesi Cup Race di sirkuit puncak RMS Mario, Kabupaten Sidenreng Rapang, Sidrap, tidak hanya menjadi ajang balap motor bergengsi, tetapi juga membawa dampak langsung bagi pergerakan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di daerah tersebut. Ajang yang dibuka secara resmi oleh Bupati Sidrap, Syaharuddin Alrif menghadirkan ratusan pembalap dari berbagai daerah di Indonesia. Kehadiran ribuan penonton, tim, serta pendukung balap turut menghidupkan aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM di sekitar lokasi sirkuit.
Syaharuddin Alrif menuturkan penyelenggaraan event otomotif berskala regional ini sengaja diarahkan untuk memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Menurutnya, event besar harus menjadi ruang tumbuh bagi pelaku usaha lokal. Setiap ada kegiatan seperti ini, UMKM bergerak. Penjualan meningkat dan perputaran uang di masyarakat ikut naik, ujarnya saat membuka Sulawesi Cup Race Minggu 18 Januari malam. Ia menjelaskan jika setiap tim rata-rata membawa 10 orang personel, maka diperkirakan sekitar 4.000 orang akan datang ke sidrap. Apabila setiap orang membelanjakan uangnya sekitar 1 juta rupiah per hari, maka perputaran uang di sidrap bisa mencapai kurang lebih 4 miliar rupiah per hari. Polres Takalar limpahkan 2 tersangka korupsi dana desa Cakura ke Kejaksaan. Berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Nurul Farazia dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Kepolisian Resor, Polres, Takalar melalui Unit Tindak Pidana Korupsi, Tipikor, resmi melimpahkan 2 tersangka dugaan korupsi anggaran dana desa, tahun 2024 Desa Cakura, Kecamatan Polong Bangkeng Selatan, ke Kejaksaan Negeri Takalar, Senin 19 Januari. Kedua tersangka masing-masing adalah ABD, mantan penjabat, PJ, Kepala Desa Cakura, dan HJ, ex-bendahara desa. Pelimpahan dilakukan beserta 10 rim berkas dan 2 alat bukti, setelah proses penyelidikan dan penyidikan rampung. Kapolres Takalar, AKBP Supriyadi Rahman, melalui Kanit Tipikor Ibda Asrul Nasa, membenarkan pelimpahan tersangka dan barang bukti. Hari ini kami melimpahkan kedua tersangka dan barang bukti dugaan korupsi 2024. Kasus ini terkait pengelolaan dana desa senilai 1,8 miliar rupiah, di mana sekitar 451 juta rupiah disalahgunakan dan ditransfer ke rekening pribadi tersangka, jelas Ibda Asrul. Berdasarkan hasil penyidikan, ABD yang merupakan ASN lulusan STPDN dan bertugas di Dinas Bapeda Kabupaten Takalar, bersama HJ selaku bendahara desa, diduga menarik dana dari rekening kas desa untuk kepentingan pribadi, bukan pembangunan desa. Sebagian dana desa digunakan tidak sesuai peruntukan, melainkan diserahkan bendahara kepada PJ Kepala Desa untuk kepentingan pribadi, tambah Ibda Asrul.